ada performance greater than verbal atau bisa disebut dengan kinerja lebih baik dari verbal. Orang yang mendapatkan skor lebih tinggi secara signifikan dalam kinerja IQ daripada di verbal IQ dapat digambarkan memiliki preferensi untuk tindakan dan aktivitas daripada reflektif kecenderungan. Preferensi ini dapat dihasilkan dari berbagai faktor atau respon motorik yang terkoordinasi dengan baik. Faktor lain yang berkontribusi mungkin adalah latar belakang subjek jika pengkondisian sosial dan budaya telah mengurangi rangsangan verbal. Hasil tes akhir dapat dengan mudah menunjukkan IQ verbal yang lebih rendah dengan skor yang lebih tinggi pada kinerja IQ. Alasan lain untuk kinerja IQ yang secara substansial lebih besar dari IQ verbal berasal dari patologi subjek yang kemudian dapat dikaitkan dengan implikasi diagnostik. Berapa kemungkinan diagnostik disarankan pasien dengan kinerja IQ lebih tinggi, misalnya mungkin terlibat dalam pendekatan acting atau psikopat di mana gaya impulsif berorientasi tindakan mendominasi. Kecenderungan ini memfasilitasi tanggapan yang lebih baik pada kinerja. Patologi pasien dapat berkontribusi pada kinerja IQ itu adalah lebih tinggi dari IQ verbal. Kondisi khusus yang perlu diperhatikan mengenai skor kinerja yang lebih tinggi dan skor verbal yang lebih rendah menyangkut masalah pengujian di bahasa individu. Dalam banyak kasus, fungsi berkurang dalam skor tes verbal karena individu bilingual ini berasal dari populasi imigran atau lelah terkena pengaruh bikultural di mana faktor budaya yang terkait dengan berbagai item verbal tidak mereka ketahui atau belum terlalu ditekankan. Pengujian batas bilingual ini akan memungkinkan penilaian apakah penggunaan kedua bahasa atau hanya bahasa pilihan yang meningkatkan fungsi verbal. Maka itu bisa menjadi penentu ditambang dari hasil pengujian batas tersebut jika penggunaan bahasa yang terbatas secara umum berkontribusi pada kekurangan verbal atau jika ada kekurangan yang lebih umum dari kemahiran verbal secara keseluruhan. Pendekatan ini melibatkan pelanggaran prosedur tes normatif dengan oleh karena itu melemahnya reliabilitas dan validitas hasil. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaporan setiap kesimpulan yang ditarik. Selanjutnya ada materi implication of performance discrepancy atau bisa disebut dengan implikasi dari perbedaan kinerja verbal. Ketika perbedaan antara verbal dan kinerja IQ skor luar biasa besar, itu bisa menjadi tanda gangguan substansial pada individu. Untuk alasan ini, penting bagi psikolog untuk mengeksplorasi semua hasil tes untuk merumuskan hipotesis yang akan menjelaskan perbedaan tersebut ketika diperoleh. Secara statistik, cukup tidak biasa untuk mewajibkan psikolog untuk menjelaskannya dalam laporan. Perbedaan yang signifikan ini mungkin menandakan proses psikotik, gangguan organik, atau perkembangan atau pematangan yang patut diperhatikan. Karena hasil tes intelektual sebagian besar mencerminkan kapasitas kognitif tertentu. Perbedaan antara skor verbal dan kinerja mungkin mencerminkan perbedaan antara aspek utuh dan gangguan fungsi kognitif pasien. Karena kepekaan IQ, instrumen untuk proses kognitif, kemunduran pada pasien psikotik,
Pertama-tama dapat diungkapkan sebagian hilangnya kapasitas di salah satu dari dua bidang fungsi intelektual yang luas ini. Pada pasien dengan gangguan organik, fungsi neurologis yang memburuk dapat juga muncul sebagian perbedaan besar antara kemampuan verbal dan kinerja. Tidak mampuan belajar mungkin melibatkan keterlambatan maturasi di mana gangguan koordinasi motorik atau koordinasi visual motorik dapat terpengaruh sedemikian rupa sehingga fungsi kinerja secara substansial terganggu. Kontras antara kapasitas verbal dan kinerja dapat dengan mudah dilihat. Analogi seperti itu juga dapat tercermin dalam perbedaan fungsi antara keterampilan verbal dan kinerja pada tes kecerdasan. Selanjutnya ada subdividing group of verbal and performance subtest. Analisis yang dikelompokkan ini lebih lanjut menjelaskan kekuatan kognitif dan kelemahan pasien. Pengelompokan subtes seperti itu telah diperkenalkan ke skala Wechsler sebagai skor indeks. Indeks pemahaman verbal dapat dihitung dari nilai subteks kosakata, pemahaman, dan informasi. Terdiri dari subtes digit, span, dan aritmatika. Dalam kelompok ini diperlukan upaya yang lebih fokus dalam menghadapi materi yang disampaikan secara verbal. Psikolog dapat memanfaatkan analisis 4 kali lipat untuk menggambarkan dimensi kognitif penting dalam laporan psikodiagnostik dengan mengumpulkan skor skala aktual yang dicapai oleh subjek pada subtek tertentu dalam setiap pengelompokan dan menghitung dan membandingkan kemampuannya, kekuatan, dan kelemahan relatif pasien. Hasil fungsi intelektual yang sebenarnya harus didiskusikan, tetapi tingkat potensial di mana pasien mungkin dapat berfungsi juga merupakan sektor yang signifikan untuk digambarkan dan dianalisis. Namun, potensi pasien tidak dapat ditunjukkan baik oleh IQ keseluruhan, skala penuh, atau oleh IQ verbal atau kinerja. Tingkat potensi fungsi intelektual hanya dapat ditentukan dengan kesimpulan berdasarkan analisis kinerja dan skor pasien saat ini. Selanjutnya ada summary atau ringkasan. Di sini dijelaskan pengantar untuk menganalisis fungsi intelektual disajikan di mana penggunaan kategori deskriptif dari berbagai IQ, rentang dan persentil ditekankan. Perbandingan dan kontras antara area verbal dan kinerja juga dibahas. Berbagai pengelompokan subtes terpilih yang terdiri dari skala kecerdasan Wechsler disajikan. Pengelompokan ini memungkinkan perbandingan yang memperjelas dimensi kognitif dan kepribadian. Akhirnya, pentingnya faktor budaya serta psikopatologi dicatat sebagai mempengaruhi hasil tes kecerdasan.